Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham yang kinerjanya sedang anjlok namun masih diborong oleh investor besar. Jadi apakah saham ini punya peluang untuk bisa rebound lagi? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Saham yang akan kita analisa pada video ini adalah saham-saham Pak Lo Keng Hong termasuk ABMM. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 pukul 11 muncul pemberitaan bahwa Pak Lo Keng Hong ini memborong kembali saham ABMM sebanyak 1,42 juta saham. Jadi saham ABMM setelah mengalami penurunannya cukup dalam bisa kembali rebound dan harga sahamnya naik 3,47% di harga Rp3.580 per sahamnya setelah muncul pemberitaan tersebut guys ya. Padahal kinerja kuartal 3-nya ini melorot 50% sehingga laba ABMM pada kuartal 3 hanya tersisa 111 juta USD saja. So, apakah wise untuk kita mengikuti langkah Pak Lo Keng Hong memborong kembali ABMM? Karena kita melihat guys ya, dari fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. So, di sini kita akan mereview ya guys ya beberapa aspek fundamental terkait dengan saham ABMM. Di mana pada kuartal 3-nya laba ABMM mengalami penurunan yang cukup dalam dari 669 miliar menjadi 199 miliar saja. Dan penurunan kinerja dan juga laba bersih ABMM pada kuartal 3 ini memang didasari dari penurunan pendapatan dan juga penurunan laba kotor. Dan juga ada kenaikan dari beberapa beban usaha guys ya. So sangat wajar ya kinerja dan juga laba bersih ABMM pada kuartal 3 ini mengalami penurunan yang cukup dalam. Juga sepanjang 3 kuartal di tahun 2024 ini laba ABMM juga turun 50%. Jadi untuk estimasi full year net income ABMM pada 2024 ini juga akan turun 50% guys, dari 4,4 triliun menjadi 2,2 triliunan saja. Jadi meskipun ya kita lihat secara valuasi memang masih murah, PE ratio-nya di angka 4,3 kali dengan PBV 0,7 kali, tapi karena laba bersihnya mengalami penurunan yang cukup dalam, maka estimasi dividen dari ABMM juga diproyeksikan akan turun. Karena tentunya ketika net income turun, EPS juga akan mengalami penurunan guys ya. So ini wajar, kita akan cukup mempertimbangkan apakah memang ABMM ini cocok untuk dividen investing atau tidak. Selain dari keyakinan Pak Lo Keng Hong ya terhadap saham ABMM, kita melihat banyak juga kok saham batubara yang tentunya kinerjanya masih lebih oke dibandingkan dengan ABMM. Contohnya ya kita lihat saham PTBA atau saham Adaro gitu ya. Jadi untuk ABMM profitabilitasnya juga cukup rendah ya, NPM-nya di angka 4,84% saja, sedangkan dividen di tahun 2024 ini bisa bagi dividen dengan yield 8,24%. Berbeda dengan di tahun 2025 nanti ya, karena kinerja di tahun 2024 ini juga turun, maka ABMM ini diproyeksikan hanya bisa bagi 4-6% saja dividen yield untuk tahun 2025 nanti. Nah, ini tentunya akan menjadi pertimbangan kita guys ya dalam berinvestasi di ABMM, tentunya untuk dividen investing. Saham mana yang bisa membagikan dividen yield yang lebih besar dibandingkan ABMM, maka itulah yang mungkin akan kita prioritaskan. Terlepas dari conviction Pak Lo Keng Hong di ABMM, tentunya kita juga tidak boleh guys ya menelan mentah-mentah semua saham yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong karena tentunya average yang dimiliki oleh beliau berbeda, jumlah uang yang beliau miliki juga berbeda, dan imbal hasil dividen yang beliau terima juga berbeda dengan apa yang kita terima. Jadi kita juga tentunya harus bisa memilah dan memilih saham mana yang bisa memberikan imbal hasil yang maksimal untuk investasi yang kita lakukan. Lalu dari return on asset 8,2% dan return on equity 21,41% ya, kita melihat memang ROA dan ROE-nya masih bagus, tapi NPM-nya ini masih rendah dan kembali lagi kinerja kuartal 3-nya anjlok ya, karena tadi pendapatannya turun, lalu laba kotor dan laba bersihnya juga turun ya, sehingga kita lihat kinerja ABMM pada kuartal 3 ini ternyata tidak sebagus apa yang kita harapkan guys ya. So, kembali lagi ya ABMM, apakah cocok untuk dividen investing atau tidak? Tapi kita melihat memang ada tanda-tanda bullish reversal. Itu dari kenaikan harga saham ABMM tepatnya di tanggal 8 November. Ya, kemungkinan besar bisa naik 3,4% ya. Awalnya memang dikarenakan karena pemberitaan di mana Pak Lo Keng Hong kembali memborong ABMM. Tapi sekali lagi guys ya, bahwa apa yang bisa terjadi dengan harga saham ABMM ini di luar dengan fundamentalnya.
Maksud saya, bisa jadi kinerja ABMM ini memang sedang turun, sedang banyak investor yang menghindari ABMM, tapi harga sahamnya malah naik. Itu juga bisa terjadi, gitu ya. Karena terkadang di bursa saham itu ya tidak selamanya seperti apa yang kita perkirakan, tidak selamanya seperti yang kita bayangkan ya. Terkadang market bergerak irasional, ya tidak rasional, seperti apa yang kita pikirkan sebelumnya. So, apakah ABMM kembali lagi punya potensi untuk rebound? Nah, di sini kita melihat ya bahwa memang belum ada akumulasi yang besar. Ini adalah akumulasi dari retail, ada XL, GR, PD, XC, ya lalu SQ, dan juga MG. Nah, itu adalah broker yang biasa digunakan oleh investor retail. Dan kita lihat ya secara overall di tanggal 8 November itu malah ada sedikit distribusi. Jadi yang menaikkan saham ABMM ya ini saya rasa hanya kenaikan sementara saja. Jika kembali turun atau bahkan sideways, maka lebih baik kita wait and see dulu. Ya jangan sampai teman-teman FOMO hanya karena satu pemberitaan teman-teman masuk gitu ya. Tapi jika pun memang naik dan teman-teman berhasil cuan dengan menggunakan trend following ya karena melihat adanya tanda-tanda reversal seperti ini dan bahkan bisa lanjut naik lagi, nah maka silahkan teman-teman targetkan mau take profit di area mana. Apakah take profit di 3.800 ya di resist MA 150 atau di level yang lebih tinggi di 4.200-an ya di resisten MA 50-nya. Jadi ya silahkan teman-teman targetkan guys ya untuk take profitnya. Karena kalau misalkan untuk dividend investing saya rasa masih banyak saham lain yang secara dividen yield jauh lebih besar. Nah, di sini kita pun bisa menggunakan, indikator ya dari stock-based sekuritas, yaitu ada foreign flow underlay gitu guys ya. Nah, di sini juga teman-teman tadi yang kita gunakan adalah bandar detektor. Jadi sekali lagi ya, jika teman-teman ingin menggunakan stock-based sekuritas, ya silahkan mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi dan memang ini adalah aplikasi saham terbaik dan juga terlengkap ya menurut saya dan cocok ya untuk saya gunakan baik itu untuk trading ataupun untuk invest jangka panjang gitu ya. Karena berbagai fitur yang ada di dalamnya. So, fitur QStat juga tentunya akan diupdate secara real time dan ini juga akan bisa kita lihat guys ya pada chartnya terkait dengan beberapa aspek dan beberapa indikator yang juga bisa kita gunakan. Misalkan kita mau menggunakan super trend lalu ada moving average gitu ya, exponential moving average ataupun lain-lainnya itu juga bisa kita gunakan. So, untuk, teman-teman yang mungkin ya masih mengikuti atau mengekor-ngekor Pak Lokeng Hong, saya rasa teman-teman harus bisa ya minimal setidaknya melihat ya dari sisi fundamentalnya ya, dari beberapa aspek fundamental misalkan kinerja saham, valuasi, ya lalu profitabilitas, NPM, dan juga dividen yield-nya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman semua saham yang dibeli oleh Pak Lokeng Hong, teman-teman juga beli. Tapi memang ada beberapa saham Pak Lokeng Hong yang secara kinerja masih oke. Saya kasih contoh di sini adalah BNGA. Nah, jadi ketika teman-teman bisa ya minimal melihat beberapa aspek fundamental dan ya lebih baik teman-teman juga belajar membaca laporan keuangan gitu ya. Tapi saya rasa untuk fitur QStat yang ada di Shopee juga akan sangat memudahkan teman-teman ya. So, untuk BNGA di sini kita melihat memang sedang terjadi penurunan ya dari harga 2000-an, dari harga 1900-an. Untuk saat ini sih di Rp1.790 per saham guys ya dan di, hari Jumat kemarin ya tanggal 8 itu, kita melihat masih ada koreksi 0,83%. Tapi kinerja dari BNGA ya atau Bank CIMB Niaga ini masih oke. Ya di mana kuartal 3-nya masih naik ya secara year on year dari 1,6 triliun menjadi 1,7 triliun. Net profit margin juga tinggi 27% dan juga rutin bagi dividen ya dengan yield 6,85% dan kita lihat juga masih ada peluang untuk bisa naik lagi. Jadi untuk BNGA saya rasa teman-teman bisa ya untuk, averaging down ataupun tambah muatan ataupun re-entry kembali jika memang tertarik ya dengan saham BNGA ini, saya rasa ini menjadi saham Pak Lokeng Hong yang menarik. Selanjutnya adalah NISP yang juga tidak kalah menarik ya. Secara year to date memang masih cukup uptrend dan naik 12%-an. Untuk level saat ini di Rp1.355 per saham ya, meskipun memang ada koreksi ya di beberapa minggu ke belakang ini. Tapi di satu hari masih ada kenaikan 0,37%. Kita lihat ya di satu minggu ini masih koreksi 1%-an.
Untuk NISP kinerjanya juga masih oke ya, bisa mengalami kenaikan baik secara year on year dan juga secara kuartalan pada kuartal 3 ini. Secara year on year naik dari 988 miliar menjadi 1,4 triliun. Secara valuasi juga oke, masih sangat murah ya, profitabilitasnya juga tinggi, NPM 29% dan untuk dividen yield-nya 5,31% di tahun 2024 ini ya. Ada kenaikan lah dari sisi dividen yield. Dan NISP juga digadang-gadang sebagai the next BBCA. Apakah itu benar dan akan terjadi? Saya rasa ini menjadi prospek yang cukup menarik ya untuk saham, NISP atau Bank OCBC NISP Tbk. Nah, tapi ada beberapa saham Pak Lo Keng Hong yang memang tidak menarik ya untuk saya pribadi dan mungkin juga tidak menarik untuk beberapa investor. Salah satunya adalah DILD, di mana kinerja DILD ini juga mengalami penurunan bahkan rugi dari untung 60 miliar menjadi minus 82 miliar. Ya meskipun secara valuasi memang Pak Lo Keng Hong kan pilihnya saham-saham yang valuasinya murah aja gitu ya. NPM-nya juga minus, lalu juga tidak bagi dividen, ya sudahlah ini tidak cocok gitu guys ya. Dari fitur Qstat saja ketika kita lihat ya guys ya, updatean terkait kinerjanya, lalu beberapa aspek fundamentalnya, oh ternyata tidak cocok nih dengan style investasi saya. Ya sudah, saya tidak ambil DILD sebagai saham sektor properti yang saya investasikan. Ya mungkin saya lebih memilih saham properti lain yang secara kinerja saya rasa lebih baik dan secara prospek kedepannya lebih menarik ya dan bisa mengalami kenaikan kembali. Karena teman-teman lihat ketika naik ya ke Rp220 per saham, DILD terus mengalami penurunan dan secara year to date juga masih minus 13%. Selanjutnya saham yang tidak cocok juga itu adalah BMTR. Ini menurut saya tidak cocok untuk saya pribadi dan mungkin juga tidak cocok untuk teman-teman ya. Jadi untuk BMTR ya meskipun valuasinya murah tapi secara year to date masih minus 23,7% di harga Rp206 per saham. Lalu kinerja kuartal 3-nya juga minus ya guys ya, dari untung 52 miliar menjadi 28 miliar, minus rugi. Dari untung 50 miliar menjadi rugi 28 miliar. Ya meskipun sekali lagi valuasinya murah, tapi itulah stylenya Pak Lo Keng Hong. Ya guys ya, beliau suka ya membeli saham-saham yang secara valuasi murah gitu ya. Tapi juga BMTR tidak bagi dividen dan, ROA, ROE-nya juga kecil ya. Jadi ya sudahlah ini tidak cocok gitu dan tidak semua saham Pak Lo Keng Hong juga harus kita beli sebenarnya. Jadi teman-teman yang mungkin mau ngekor Pak Lo Keng Hong, saya sarankan sih sekali lagi minimal teman-teman belajar beberapa aspek dan indikator fundamental ya. Teman-teman bisa belajar melalui fitur Qstat yang ada di Stockbit Sekuritas dan tenang saja, Qstat ini akan diupdate secara real time guys ya. So untuk BNGA, ini saham yang menarik ya, saham BNGA dan NISP, saham yang menarik dan juga diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong, saya rasa ini menjadi salah satu alternatif dan juga GJTL. Nah, GJTL juga menarik guys ya, tapi tidak kita bahas lah di sini. Tapi kalau misal teman-teman mau review, ya silahkan ya, GJTL saya rasa menarik. Tapi untuk ABMM, sekali lagi, apakah ini menarik atau tidak? Kalau menurut saya sih ABMM ini butuh konfirmasi akumulasi. Ya guys ya, karena kita melihat banyak retail yang masuk ya setelah adanya pemberitaan. Jadi apakah memang ini adalah FOMO saja atau memang benar-benar reversal? Saya rasa ada potensi untuk malah turun dan kembali sideways gitu ya. Jadi saya sarankan sih wait and see dulu aja, kita pantau di hari Senin. Kalau misalkan memang ada akumulasi yang menarik di ABMM, maka bisa jadi itu adalah tanda-tanda bullish reversal. Tapi sejauh ini saya lihat ternyata retail yang masuk dan kenaikannya ya karena berita itu saya rasa ini belum waktunya ya meskipun memang juga sudah oversold atau jenuh jual. So bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah ABMM ini sudah menarik atau lebih baik kita wait and see? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi kalau misal teman-teman mau berkomentar ya silahkan feel free untuk nyatakan pendapat di kolom komentar. Begitupun juga dengan pertanyaan ya. Sekali lagi jika teman-teman ingin mendownload Stockbit Sekuritas dan juga mendaftar, silahkan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.